Jadi ketika bersama-sama dengan sahabat Nabi begitu hebat, tapi ketika sendirian mereka kuat. Kenapa? Sebab di kesendiriannya dia bermesraan dengan Allah. Nah, bukankah Mang, para gemintang itu sangat kuat dan tegar dalam kesendirian dan luar biasa dalam kebersamaan sehingga bisa mengkonfigurasi rasi dan galaksi. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Aang Ridwan. Di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Oke Sobat Ngadem, sekarang saya ditemani oleh tentara Moskow. Topinya luar biasa. Kayak topi salju Korea Utara. Kita pulang dari Korea, ada yang ngejajanin topi. Okay. Harus dipakai syuting. Waduh. Terbayarlah hutang. Silo Pak Haji, topinya silo banget Pak Haji. Anget banget. Anget dan silo, kayak bintang Pak Haji. Ya, pakai bawa bedil angin. Wah. Silo kayak bintang. Ngomong-ngomong soal bintang, ini berkaitan dengan topik kita kali ini. Yaitu Yuk Petik Bintang. Ini kayak lagunya Silo on Seven. Yuk Petik Bintang. Itu gimana sih? Lagu Petik Bintang. Oh, Petik Bintang. Tetaplah menjadi bintang. Bukan. Itu padi. Padi. Topik apa yang kenapa topik ini Pak Haji angkat dan tentunya punya catatan apa terkait topik ini Pak Haji? Oke, sebelum saya urai jelaskan, ada quote. Bersatu kita teguh, berdua kita kukuh, bertiga kita basmi selingkuh, berempat kita kuat melawan maksiat, berbintang, mari kita tebu genderang perang untuk menyerang budaya miras dan budaya malas. Tiba-tiba gembira Santika, sebab ada berbintang. Oh, bir bintang. Oke, pada episode kali ini, Kulkas itu ingin ngajak Sobat Ngadem semua sejenak mari tinggalkan langit. Kita mendekati bintang. Betul. Bintang itu makhluk Allah yang tidak pernah meninggalkan langit malam ketika sang langit malam jatuh cinta pada rembulan. Kan kalau kita lagi jatuh cinta, pagi tidak bisa makan karena merindukanmu. Siang tidak bisa makan karena merindukanmu. Malam tidak bisa tidur karena lapar. Dan itu saatnya makan Indomie. Tapi aneh, Mang Bren, saya ini bukan babi. Manusia, dan sebagai manusia saya tidak buta. Tapi kenapa pas mencintai istri saya bisa membabi buta? Etak aja. Lagi-lagi topik pesanan. Topik pesanan. Topik dalam tekanan. Yang jelas begini, Mang. Allah itu kan berfirman ya di Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan bintang itu ya bisa dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi pada episode kali ini saya ingin ngajak Sobat Ngadem memetik bintang. Memetik pelajaran berharga dari bintang. Memetik nilai adiluhung dari bintang. Ya, jadi bintang itu adalah makhluk Allah yang sesungguhnya dengan kerlip maupun semburat cahayanya minta kepada kita untuk ditafsir sebagai modal atau bekal dalam kehidupan kita. Meski saya beranggapan bahwa setiap kita itu
adalah bintang yang layak untuk bersinar. Ya, meski tentu ada bedanya ya. Ada yang redup. Ada yang redup ya. Atau gini, ada bedanya antara bintang dengan istri. Kembali lagi karena topik dalam tekanan. Kalau bintang itu kan bersinarnya hanya di malam hari. Namun istri kita bersinar sepanjang siang dan malam hari. Wah, luar biasa. Bu Haji. Bahkan Mang, di bawah langit penuh bintang sekalipun, cahaya istri kita itu tidak kalah benderang. Jadi topik yuk pesanan. kita petik bintang. Topik pesanan. Oh gitu Pak Haji ya. Jadi banyak metafornya, banyak yang bisa digali. Unsur filosofisnya, karena kita tahu ya, bahasa-bahasa kalau bertabur bintang, perang bintang, itu menunjukkan bahwa bintang itu objek memiliki nilai, sesuatu yang memiliki nilai. Lantas apa Pak Haji pelajaran yang bisa dipetik nih dari bintang ini, Pak Haji Ang membacanya? Oke, contoh di Quran surah Al-Mulk ayat 5 Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Kata Allah, sungguh kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang dan gemintang. Langit itu menjadi indah dengan kehadiran bintang. Dua, di Quran surah As-Saffat ayat 6 Allah pun berfirman, inna zayyana as-samaa'a dunya bizinatil kawakib. Kata Allah, sungguh kami telah menghiasi langit terdekat dengan bintang gemintang. Nah ini di Al-Quran itu Mang ada dua kata sementara yang saya temui. Pertama ada kawakib, yang kedua ada nujum. Kalau kawakib ini untuk bintang-bintang yang besar. Sementara ketika ada kata nujum itu bisa bintang besar, bisa bintang kecil. Jadi maka di kita suka ada yang disebut dengan ahli nujum, ahli bintang. Ahli bintang sesungguhnya, meski konotasinya rada nyerempet ke dukun. Dan dukun ini di kita disebut dengan orang pintar. Kenapa? Sebab yang datangnya orang-orang bodoh. Atau bahasa kerennya dukun itu disebut apa? Paranormal. Kenapa? Sebab yang datangnya tidak normal. baik dalam posisinya sebagai kawakib maupun dalam posisinya sebagai nujum, bintang itu memiliki peran sebagai penghias langit malam, sehingga kehadiran langit malam menjadi sumber inspirasi bagi siapapun. Sejumlah karya sastra itu lahir terpantik atau diberi inspirasi oleh kelipnya bintang. Ilmu astronomi dan ilmu-ilmu yang lainnya itu muncul menjadi pengetahuan yang berharga bagi manusia setelah diberi inspirasi dari gemintang. Nah dari sini kita bisa belajar bahwa kita itu hidup ini harus menerangi orang lain yang kegelapan. Memetik bintang berarti kita harus menjadi tanda bagi mereka yang tersesat. Kita harus membahagiakan mereka yang sedang bersedih. Siapa yang sedang bersedih di kita hari ini? Pajar. Kenapa? Sebab sebentar lagi wisuda. Kan wisuda itu wilujeng susah damel. Untuk itu. Sudah bekerja gitu, era minta duit kakolot geus sudah makan gitu ya. Jadi belajar dari bintang, kita itu harus menyenangkan mereka yang bersedih. Kita harus menjadi obat bagi mereka yang sedang sakit. Kita harus mengenyangkan mereka yang sedang kelaparan. Kita harus menyelimuti mereka yang sedang kedinginan. Atau kita harus melunasi mereka yang punya hutang. Bahkan dalam posisi belajar dari bintang, kita harus memberi jodoh pada mereka yang jomblo. Meskipun cek mengasep balon, mending jomblo, mending jomblo gitu ya. Tapi bagaimanapun, jomblo itu pri, Mang. Prihatin. Kirain bebas ya. Maka ada quote bagi orang yang jomblo. Kamu tidak akan menemukan pendamping hidupmu yang tepat jika kamu tinggal di Mars. Yang jelas, jodoh itu jangan ditunggu tapi harus dijemput.
dijebak atau dijemput, Pak? Dijebak. Dijebak aja. Sebab kalau dijemput susah, tidak punya alat menjemputnya. Ya? Iya, benar. Oke, kembali. Jadi Hiasan. petik pelajaran pertama dari bintang bahwa setiap kita dalam hidup ini harus menjadi aksesoris, harus menjadi sesuatu yang menghiasi sesuatu, sehingga ketika sesuatu dihiasi oleh kita, sesuatu itu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain, menjadi indah adanya gitu, Mang. Minimal yang sedih jadi senyum, atau jadi ketawa. Jadi Pak ketawa. Haji ya. Nah, itulah bintang, Pak Haji ya. Peran Betul. sertanya sangat indah sekali di dalam sekitar kehidupan manusia. Nah, Okay. Pak Jang, kalau barusan jadi hiasan, ada lagi nggak? Pelajaran yang bisa diambil dari bintang ini? Tentu pelajaran yang bisa kita petik dari bintang bukan sekedar bahwa bintang itu zinatun, ya. Bukan hanya bintang itu sebagai hiasan. Di Quran surah An-Nahl ayat 16 misalnya, Allah memberikan informasi bahwa bintang itu sebagai penunjuk arah. Kata Allah, wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Dan dialah Allah ciptakan tanda-tanda atau penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk. Jadi dalam spirit ayat ini, dengan cahayanya bintang itu berfungsi sebagai alamat. Ya. Siapa artis yang sibuk mencari alamat ya sekarang? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Itu masih mencari alamat sampai sekarang. Oke, dia itu termasuk artis yang paling kuat gitu ya. Karena kesana kemari membawa Alfamart. itu produk Pak Haji. Nggak disponsorin gitu masalahnya. Oke, jadi bintang itu menjadi penunjuk arah pada jalan yang benar, terutama bagi para musafir, baik di daratan terutama di lautan yang membutuhkan arah jalan pulang. Ya. Bintang itu ternyata bukan sekedar soal cahaya, tapi bintang itu juga berfungsi sebagai penanda. Nah, pada kutub ini, setiap kita dengan kedirian kita harus menjadi petunjuk arah bagi orang lain. Kita harus menjadi penunjuk arah orang lain dengan ilmu kita. Kita yang memiliki harta, harta kita ini bagaimana bisa menjadi penunjuk arah bagi orang lain, sehingga ketika kita kaya menjadi inspirasi bagi orang lain untuk semangat hidupnya dan memiliki cita-cita dan keinginan seperti kita misalnya. Atau ketika kita memiliki keterampilan kita itu harus menjadi alamat atau penunjuk arah bagi orang lain. Bang Brand punya keterampilan di editing. Lalu lahirnya kulkas sebagai produknya. Nah, ada orang lain mungkin yang merasa diberi informasi oleh kulkas. Itulah fungsi bintang sesungguhnya. Petunjuk bagi kita yang memiliki segala kelebihan pada bidang kita, pengalaman kita, pengetahuan kita. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki, itu harus bisa membimbing orang kepada jalan yang lurus. Bahkan bukan sekedar jalan yang lurus, tapi jalan yang asik dan jalan yang lucu. Kenapa? Sebab kalau hanya di jalan yang lurus ini banyak sekali hal yang menakutkan. Kenapa? Sebab di jalan lurus kita seringkali menemukan emak-emak pakai legging, pakai motor metik atau pakai motor elektrik, di mana sen ke kanan belok ke kiri. Itu jalan lurus. Jalan lurus. Dan ketika dikasih klakson, molotnya minta ampun jika dinosaurus. Saya menduga emak-emak di jalannya itu khodamnya adalah T-Rex. Hodam naga. Hodamnya hodam naga. Jadi Mang, pelajaran kedua yang bisa dipetik dari bintang, bahwa bintang itu sebagai penunjuk arah. Hingga orang yang sedang kebingungan menjadi jelas arahnya kemana. Sehingga orang yang gabut gitu, itu menjadi jelas ke arah mana dia harus melangkah. Nah, fungsi ini sesungguhnya adalah fungsi penyelamat sebagai fungsi rahmatan lil alamin. Kan sekarang kita tidak jarang menemukan orang-orang yang tidak jelas arahnya kemana. Dengan kehadiran kita, arah mereka menjadi jelas. Paling tidak berjalan menuju Allah dan berjalan menuju Rasulullah. Gitu. Jadi petunjuk Pak Haji ya bagi orang lain yang kesulitan, bagi orang lain yang sedang mencari referensi. Ini sesimpel mungkin bikin video-video tutorial, bisa jadi dia bintang. Bisa jadi. Nah, Pak Jaang, kalaupun bintang itu sebagai petunjuk, bisakah sahabat Nabi Muhammad SAW itu
dijadikan sebagai bintang juga Pak Haji, dimetaforkan sebagai bintang. Oke, Mang. Dalam perjuangannya di dakwah Islam, segala macam keindahan ilmunya, karena keindahan ucapannya, karena keindahan perilakunya, keindahannya dalam membela Rasulullah di jalan Allah, maka para sahabat Nabi itu oleh Nabi disebut sebagai bintang. Kata Nabi gini, ashabi kan nujum. Para sahabatku itu, kata Nabi, seperti gemintang. Bi ayyihim, dari sudut mana saja kalian mengikuti mereka, ihtadaitum, maka kamu akan mendapatkan petunjuk dan akan mendapatkan arahan. Itu Nabi yang bilang. Nabi yang bilang seperti itu. Kan nujum. Ya, sahabat-sahabatku seperti bintang. Dari mana saja misalnya sahabat itu kamu ikuti, maka dengan sendirinya akan mendapatkan petunjuk. Itu harus saya ulang lagi. Nah, Bang, begini, kata Nabi, bi ayyihim, dari angle mana saja, dari sudut mana saja, dari sebelah mana saja, kita ikuti para sahabat Nabi itu, maka kita akan mendapatkan hidayah dan mendapatkan arahan. Contoh, kita ngikuti sahabat Nabi dari sudut akidahnya, maka akidah kita akan selamat. Bukan menjadi akidah yang sesat. Misalnya dari aspek akhlaknya kita ngikuti para sahabat, maka akhlak para sahabat yang kita ikuti itu akan membawa kita pada akhlaknya Rasulullah. Dalam bidang muamalahnya, banyak para sahabat Nabi yang berkiprah di dunia muamalah, banyak sahabat yang jadi crazy rich. Dari aspek itulah kita ikuti muamalahnya para sahabat, maka kita akan sampai pada muamalahnya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian misalnya dari aspek ibadahnya apalagi? Kita ibadahnya ngikuti para sahabat Nabi, misalnya seperti banyaklah para sahabat yang ngikuti pola ibadah Nabi sehingga nanti melahirkan beberapa hadis misalnya. Dari aspek ibadahnya kita ikuti para sahabat itu, maka kita akan sampai kepada Allah dan ibadahnya sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Dari berbagai sudut. Dari berbagai macam sudut, dari 4 penjuru mata angin kita lihat perilaku sahabat dan kita ikuti sahabat, maka kita akan terarah dan akan mendapatkan hidayah. Kenapa? Sebab kata Nabi, ashabi kan nujum, para sahabatku itu seperti bintang. Luar biasa. Maka belajarlah dari bintang untuk menjadi penanda arah dan petunjuk hidayah, terutama bagi mereka yang kehilangan arah. Dan tentunya pada saat kita menunjukkan arah, ya, bergurulah pada Google Map. Nah, jangan sampai kesasar, Pak Haji. Kan begitu. Google Map itu begini, Mang. Pada saat kita berjalan, kata Google Map, 100 meter ke depan belok kanan. Mang brand belok ke kiri. Google Map marah tuh. Iya. Cek Google Map teh brand dungu, brand lugu, gitu, brand bodoh. Apakah gitu? Enggak. Tidak. Jadi pada saat menunjukkan arah, Google Map itu tidak pernah memarahi Mang Brand pada saat salah, tapi tetap dia nge-guide. Nah, guidance yang diberikan oleh para sahabat itu seperti itu. Jadi tidak menghardik. Tidak menghardik, tidak memaki, tidak nyinyir, ya, dan tidak menjelekan. Itu jadi sahabat itu dari berbagai macam sudutnya ketika kita ikuti, kita akan mendapatkan arah dan kita akan mendapatkan hidayah. Tapi Mang, jalanmu tidak akan pernah sesat selagi kamu tidak lupa arah kiblat. Nah, para sahabat tuh arah kiblat. Ketika kita ngikuti para sahabat dari sudut manapun, kita tidak akan pernah tersesat. Tidak akan pernah tersesat karena muaranya langsung ke Rasulullah. Ashabi kan nujum. Para sahabatku itu seperti gemintang. Luar biasa Pak Haji, dari segi aspek ibadahnya, dari aspek akhlaknya, dari aspek apapun ya itu para sahabat itu menunjukkan ya Pak Haji. Betul. Nah, sekarang Pak Haji Ang, gambaran lebih spesifiknya nih terkait sahabat ini sebagai petunjuk gimana? Oke, gambaran spesifik para sahabat sebagai petunjuk, penentu arah, dan sahabat sebagai bintang. Ya, pertama, para sahabat itu selalu menjaga dirinya dengan ilmu, selalu menjaga dirinya dengan ibadah, selalu menjaga dirinya dengan zikir, selalu menjaga dirinya dengan akhlak karimah, sehingga itu akan menjadi cahaya bagi dirinya. Jadi dia itu bercahaya bagi dirinya dan saling memberikan cahaya pada yang lain. Para sahabat Nabi itu saling menerangi antara satu dengan yang lainnya.
Bukankah bintang itu selalu menjaga kilaunya untuk bisa menerangi orang lain? Jadi para sahabat Nabi seperti bintang karena dia selalu menjaga kilaunya dengan ilmunya, ibadahnya, akhlaknya, dan juga dengan yang lainnya. Satu. Yang kedua, para sahabat Nabi itu rata-rata para pejantan tangguh, Mang. Tangguh Pak Haji? Bukan pejantan tanggung, tapi pejantan tangguh. Yang tidak hanya hebat ketika bersama, tetapi juga kuat ketika sendiri. Sahabat Nabi itu kan kelihatan hebat ketika bersama-sama, tapi mereka pun kuat ketika sendirian. Kenapa? Sebab ketika sendirian, ia pakai suasana itu untuk semakin membangun kemesraan dengan Allah. Jadi ketika bersama-sama dengan sahabat Nabi begitu hebat, tapi ketika sendirian mereka kuat. Kenapa? Sebab di kesendiriannya dia bermesraan dengan Allah. Nah, bukankah Mang, para gemintang itu sangat kuat dan tegar dalam kesendirian dan luar biasa dalam kebersamaan sehingga bisa mengkonfigurasi rasi dan galaksi. Wih. Benar kan? Keren banget Pak Haji. Ketiga, para sahabat merinding. Ya, para sahabat itu ketiga, gambaran spesifik dari gemintang, mereka itu selalu bergandeng tangan, bahu-membahu. Mereka itu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Bukan berat lu yang mikul, ringan gua yang jinjing. Waduh. Tidak seperti itu. Para sahabat Nabi itu, mereka bekerja sama dan sama-sama bekerja. Para sahabat Nabi itu berdoa bersama dan sama-sama berdoa. Para sahabat Nabi itu berkarya bersama dan sama-sama dalam berkarya. Gitu. Jadi para sahabat itu selalu berbagi tempat untuk para sahabat yang lainnya. Jadi ketika dia hebat, dia pun menghebatkan orang lain. Ketika dia cerdas, dia pun mencerdaskan orang lain. Jadi tidak one man show. Kalau sukses, sukses sendiri tidak, tapi mensukseskan orang lain. Kan bintang itu seperti itu. Selalu berbagi tempat untuk ribuan bintang yang lain. Berbeda dengan bulan dan matahari yang ingin selalu dominan. Petik pelajaran dari gemintang bahwa kalau kita hebat, kita pun harus menghebatkan orang lain. Kalau sekarang kita senyum, kita pun harus bisa mensenyumkan orang lain. Kalau kita hari ini sukses, harus bisa mensukseskan orang lain. Saya ketika di lab ini jadi sukses, Mang, karena di lantai 3, suku Parises. Maka saya harus mensukseskan Mang Dado. Ya, dan mensukseskan program Live biar cepat-cepat ada Pak Haji. Keempat, Mang, para sahabat Nabi itu adalah entitas tentang keindahan. Mereka itu sekali lagi indah dengan ucapannya, indah perilakunya, indah akhlaknya, indah karyanya. Sehingga cerita tentang sahabat Nabi adalah cerita tentang keindahan. Bukankah gemintang itu sebagai sumber keindahan? Maka kata Nabi ditarik simpulan dalam sebuah kata pendek tapi begitu indah. Ashabi kan nujum. Para sahabatku itu seperti gemintang. Gitu. Luar biasa Pak Haji. Tadi disebutkan bahwa bintang gak bakalan indah kalau sendirian. Milky Way Pak Haji, saya lihat ya kalau foto-foto deh di gunung itu bagusnya tuh banyak kan Pak Haji. Satu nggak bakalan hebat gitu ya. Nggak indah. Dan kata-kata keren barusan yang Brand denger tuh, sahabat Nabi itu luar biasa hebat ketika banyakan dan luar biasa tangguh dalam kesendirian. Luar biasa. Kadang kan kita kalau banyakan emang hebat ya, tapi pas sendiri goyah. Melehoy. Letoy. Lelus. Letih. Lesu. Love you. Pasti ke situ. Nah, Pak Jaang, kalau al ulama'u warasatul anbiya kan ada yang bilang gitu. Sementara sahabat itu kan adalah pewaris dari Nabi. Nah, kemudian ulama itu adalah pewaris dari Nabi juga. Sahabat juga, Pak Haji ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai bintang nggak? Ulama juga nih. Para ulama itu pasti ya, ciri khas dari ulama itu jago public speaking. Tabligh ya. Kenapa? Karena ulamanya laki-laki. Kalau ulamanya perempuan,
public speak queen. Mang Dado. Klasik jokes. Kan ada kalau Mang Duden kan pinter badminton. Nah. Kalau saya good minton. Nah, Mang kembali ya. Badminton. Jika para sahabat Nabi ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang, Yeah. apakah para ulama juga demikian? Iya, Gitu kan karena kan kira-kira. ulama itu- kan jelas kan gitu kata Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Iya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Nabi. Dalam tugas melanjutkan warisan dari Nabi Nabi itu- apa yang dilakukan oleh para ulama sama juga yang dilakukan oleh para sahabat. Maka ada keterangan juga yang menjelaskan, riwayat yang menjelaskan al ulama upil ardi. Para ulama di muka bumi itu kan nujumu fis samai. Itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Jadi kehadiran para ulama di muka bumi itu seperti bintang yang di langit. Sesungguhnya perumpamaan para ulama di muka bumi ini adalah seperti bintang-bintang di langit. Yahtadi biha fi dulumatil barri wal bahri. Di mana dia akan memberikan petunjuk baik di daratan maupun di lautan. Jadi apabila hilang bintang-bintang tersebut, hampir-hampir kamu kehilangan petunjuk, kata Nabi. Jadi kalau kehilangan para ulama di muka bumi ini, kita akan kehilangan petunjuk. Susah Pak Haji, kehilangan kompas kalau di laut tuh, Maka Pak Haji. para ulama di kita hari ini, marilah kita stop, jangan konflik nasab dilanjutkan. Alawi. Biarkan mereka jadi hakim sendiri, polisi sendiri, jaksa sendiri. Bener nggak keturunan Nabi? Udah gitu aja Pak Gitu Haji. aja. Kalau bohong ya konsekuensinya nanti di akhirat. Bener. Gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak masuk pada lingkaran konfliktual itu ya. Iya. Oke Mang, jadi para ulama itu adalah gemintang di mana ilmunya akan menjadi penerang, akhlaknya menjadi uswah, amalnya menjadi penentu arah. Oke. Maka kalau hidup tanpa ulama betul seperti langit tanpa bintang, gitu. Pertanyaannya, kenapa langit malam sekarang tidak berbintang? Karena Khawatir bintangnya pindah ke bir. itu mah bir bintang Pak Haji. Aduh, iya nggak bahas tentang miras antika ini. Oke, jadi kembali. Para ulama, kata Rasulullah juga seperti bintang Kan yang ada nujum. di langit. Ya, memberikan petunjuk, memberikan arah pada umat. Bahkan ketika di bumi tidak ada ulama, maka seperti langit tidak berbintang. Oke. Hilang keindahan, hilang petunjuk, hilang arah, hilang yang bisa membimbing kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sahabat bintang, para ulama juga bintang. Bintang. Lantas Pak Haji ada yang bilang kalau setan itu takut bintang Pak Haji katanya gitu. Oke. Karena setan tuh sering dikejar-kejar bintang. Itu saya pernah dengar keterangannya dari Ustadz siapa gitu, lupa saya. Oke, Mang, betul di Al-Mulk ayat 5 Oh, Allah ada. tuh berfirman ada wa ja'alnaha rujumal lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Kata lu gitu kan. Dan kami jadikan bintang itu alat pelempar setan. Alat pelempar setan. Pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala. Jadi gini, kerjaan setan itu mencuri berita dari langit. Oke. Kerjaan setan itu mencuri berita dari para malaikat. Hasil dari curian itu ditransfer ke tukang nujum. Oh. Ditransfer kepada paranormal. Diberikan kepada kahin, diberikan kepada dukun. Makanya- Hingga kita seringkali ada dukun yang seperti dalam tanda kutip weruh sadurung winara. Iya. Ada yang tahu misalnya Nyata gitu kan. nyata, maka dukun kadang disebut orang pintar. Itu memang dalam banyak kasus ada beberapa yang benar karena mendapatkan informasi akurat yang dicuri oleh setan dari langit. Maka, Mang, para setan itu ketakutan ya karena bintang-bintang itu diutus oleh Allah untuk mengejar-ngejar mereka. Mengejar ya, untuk menangkap mungkin Untuk Pak Haji. menangkap mereka. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari bintang bahwa bintang itu adalah makhluk Allah yang di antara tugasnya adalah mengejar para setan ketika mencuri informasi dari langit. Jadi kita harus menjadi sesuatu yang ditakuti oleh setan. Bukan kita yang dikejar oleh setan. Pertanyaannya, Mang. Make sense. Kalau di rumah kita, di mana tempat tinggal setan?
Di rumah kita tuh katanya di WC, Pak Haji. Di toilet. Iya. Maka doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. khaba'is. Di antaranya kita itu seringkali malas mau mandi. Iya. Karena di kamar mandi itu ada setan. Subuh. Sampai kita kan bikin pilihan kan, enggak? Iya. Gitu. Mandi itu pagi, sore, Sore. atau adan besalah. Nggak mandi berarti. Mandi, ya. Atau kadangkala mang pada saat kita masuk ke kamar mandi, air itu dingin banget. Hingga kita bertanya, apa salah aku kepada air hingga engkau dingin banget? Dingin. Dingin itu bukan cuek, Pak Haji. Aduh. Mang, tempat setan itu di toilet. Toilet. Lalu tempat ibadahnya setan di mana? Tempat ibadahnya setan itu di pasar. Katanya di pasar, Pak Haji. Atau di mall kalau sekarang. Sokan di mall mah araran nih. Ayah ibu-ibu ngeborong busana muslimah memanfaatkan diskon Natal. Itu beda, Pak Haji. Itu nggak apa-apa. Apa-apa ya. Buntung itu. Atau kan di mall banyak orang. Di mall itu banyak orang yang ngamuk. Ngamuk. Belanja itu tidak sesuai dengan pendapatan. Iya. Ya, oke. Karena toilet dan mall atau pasar tempat tinggal setan, pertanyaannya, bolehkah kita membakar toilet dan membakar mall itu untuk depopulasi setan? Jangan dong. Bukan berarti kita jadi teroris. Boleh, Mang, tapi dibakarnya bukan oleh api sembarang api, tetapi dibakarnya oleh api keimanan. Menyala abangku itu. Api menyala abangku ya. Dari situ. Oke. Kita harus belajar dari bintang untuk menabuh genderang perang melawan setan yang seringkali mencuri iman dan takwa dari diri kita. Kita harus seperti bintang yang dengan cahaya dan ketundukan pada perintah Allah, setan itu takut pada kita. Hingga dia sedikit pun tidak mau mendekat dengan kita karena kemilau cahaya keimanan dalam hati kita. Gitu. Luar biasa, ini banyak quotes bertabur quotes dan gemintang di sini, Pak Haji, luar biasa. Oke. Nah, saya curiga Pak Haji Aang ketika nulis tema ini juga terinspirasi dari bintang-bintang di langit. Bukan. Dari bintang di rumah. Sana lagi. Ini nulis dalam tekanan. Nulis dalam tekanan. Kirain di bawah Milky Way ya. The Milky Way, you found the heaven. Michael learn to rock. Udah Pak Haji, lama-lama kayak Ustadz Gupron. Kita seyogianya menjadi bintang, Pak Haji, menjadi petunjuk, menjadi penghias, dan mewarisi apa yang sudah disampaikan oleh Nabi lewat sahabat dan lewat para ulama. Luar biasa, Sobat Ngadem. Seperti biasa, Bang Kevin nih biar lebih gemintang. Oke, Mang, saya mau nanya. Biar lebih gemintang lagi, kata-kata Ngadem buat Sobat. Oke, kalau bahasa Inggrisnya bintang itu apa? Stars. Kalau bahasa Inggrisnya ikan sapu-sapu? Ikan sapu-sapu, cleaning service. Coba, Mang, bantu terjemahkan dalam bahasa Sunda. Ya, Miss, are you drinking tea with your sister? Oke. Bahasa Sundanya apa? Neng. Bukan. Teteh ngeteh sama tetehnya teteh. Drinking tea with sister. Oke, gini, Mang. Bener, oke sih. Teteh KB itu. Bergurulah pada bintang. Iya. Di mana adamu keindahan yang menginspirasi, cahayamu petunjuk pada jalan yang lurus, hadirmu ditakuti setan, dan tiadamu adalah rindu yang teramat menggebu. Rindu yang teramat menggebu. Saran, janganlah kau jadikan istrimu bintang, sebab nanti jarakmu dengannya terlalu jauh, dan meski indah, nanti istrimu hanya bisa ditatap namun tidak bisa dimiliki. Waduh. Berikutnya, jangan pula kau jadikan istrimu seperti bintang laut, sebab kamu akan menyebutnya indah bila istrimu bergoyang.
Bintang laut bergoyang juga ya. Patrick Star. Bener ya, aduh ada wae, aduh aing. Ada lagi Bang Kevin? Cukup. Cukup ya. Semoga kita menjadi bintang ya. Bagi diri kita sendiri, dan bintang bagi orang lain di sekitar ya, Pak Haji. Oke. Tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini? Jangan dianggap yang paling benar, tanya kembali pada narasumber yang lain. Sebab di kita banyak sekali ulama cendekiawan yang luar biasa. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren Cianjur undur diri. Saya Ang Ridwan undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.